3. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok F akan presentasikan hasil kerja jurnal kami, yaitu The Application of CRISPR-Cas9 in Cervical Carcinogenesis. Ini referensi yang akan kami gunakan. Grup kami ada Fakri, ada saya sendiri Gusti Siaina, ada Rido, dan ada Zafran. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu Introduction. Cervical cancer adalah salah satu kanker yang paling banyak diidap oleh wanita, nomor 4 paling banyak, dan dari semua wanita yang memiliki partner lebih dari satu, 80%-nya pasti akan kena infeksi HPV one way or another. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara kerjanya sendiri pada oncogenes-nya. Sebenarnya protein yang membuat dia itu berbahaya itu banyak, tapi kita akan fokuskan penelitian kita pada dua gene ini, E6 dan E7. E6 berinteraksi dengan protein P53, protein yang mensupresi perkembangan tumor, mengatur apoptosis dan perbaikan DNA, dan A7 yang berikatan dan menonaktifkan protein retinoblastoma yang memiliki fungsi untuk menjaga siklus sel dan mencegah pembelahan sel yang tak terkontrol. Jadi bisa dilihat apabila kedua protein ini bekerja sama, sistem-sistem di tubuh kita yang menjaga dan mensupresi tumor pastinya juga akan kewalahan dan membuat kita kemungkinan besar terkena kanker ganas. Seperti itu. Sekarang kita akan secara singkat melihat beberapa teknik yang merupakan gene editing tools. Ada ZFN atau zinc finger nuclease. Ini merupakan salah satu teknik pertama dari gene editing yang digunakan. ZFN memanfaatkan protein zinc finger untuk menemukan target selnya dan memotongnya dengan protein FOC1. Sementara Talon adalah seperti semacam suksesornya dari ZFN, yaitu Transcription Activator Like Effector Nuclease. Talon ini bisa lebih spesifik dalam penargetan gennya dan juga sama menggunakan FOC1 sebagai guntingnya. Dan yang paling baru sekarang adalah CRISPR-Cas9 atau Clustered Regulating Interspecies Short Palindromic Repeats yang menggunakan sebuah guide RNA untuk menempatkan Cas9 atau CRISPR-associated protein 9 untuk memotong DNA spesifiknya yang ingin diedit. Jadi untuk jurnal ini targetnya adalah protein E7 dan dengan tools yang digunakan adalah CRISPR-Cas9. Oke, kita masuk ke material and methods-nya. Bisa di next. Yang pertama ada cell culture dan transfection, di mana di sini digunakan sel lain kanker ya, tiga ini si HeLa dan si Triti-E, di mana ini dikultur dalam media DMEM yang dilengkapi dengan 10% serum sapi janin atau FBS Kiko dengan ya cairan-cairan berikut ya. Kemudian juga ada sel lain S12 yang mengandung genom HP V16, ini beda sendiri sama sel lain yang tadi. Ini diawetkan dan dikultur dalam campuran medium demand juga. Tapi di sini ada F12 dengan rasio 1:3. Di mana untuk kemudian semua sel ini nanti ditransfeksi dengan Extreme Gen HPDNA Transfection Reagent atau ROSJ. Ini bisa di next. Kemudian di sini ada plasmid ya, di mana ini ada gRNA yang menargetkan HP16E7 yang dirancang menggunakan web CRISPR-T4.net, di mana gRNA ini sendiri merupakan jenis molekular RNA ya yang digunakan dalam teknik rekayasa genetik gen seperti CRISPR ya, tentunya di mana plasmid Cas9 sendiri ini diperoleh dari gene, di mana plasmid ini digunakan untuk mengantarkan gRNA dan Cas9 ke dalam sel, di mana urutan gRNA-nya ini dimasukkan ke dalam plasmid bersama dengan gen Cas9, dan plasmid yang dihasilkan ini dimasukkan ke dalam sel, di mana ketika di dalam sel ini nanti plasmid ditranskripsi dan diterjemahkan ya untuk menghasilkan protein gRNA dan Cas9, di mana untuk sekuen gRNA HP16E7 sebagai berikut, di mana plasmid ZFN dan Talen ini berasal dari laboratorium yang digunakan dalam percobaan premier. Mungkin bisa di next lagi. Ya, ini ada T7E1 assay atau uji T7
endonuklease 1, di mana ini merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi penyisipan dan penghapusan kecil atau indel dalam sampel DNA, di mana untuk uji ini sendiri biasanya digunakan untuk menilai efisiensi teknik pengeditan genom seperti ya CRISPR-Cas9 pada paper ini, di mana DNA cell ini diekstraksi menggunakan kit QM-DNM ini, di mana primer yang digunakan untuk amplifikasi ya bisa dilihat sini ada agak ribet sih dibacanya, mungkin ada R sama F-nya, di mana 200 nanogram purified PCR ini yang mengandung target sgRNA ini didenaturasi dan dianalisis ulang dengan 2 unit enzim T7E1 ditambahkan ke dalam tabung dan diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 30 menit. Kemudian editing rate ini dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Mungkin bisa di next lagi. Ya, di sini ada Western blot analysis. Ini digunakan untuk mendeteksi protein spesifik ya, di mana setelah 48 jam transfeksi plasmid CRISPR, protein sel diekstraksi dan dikuantifikasi, di mana antibody primer yang digunakan ini ada 5 ya, bisa dibaca sebagai berikut, dan di percobaan diulang sebanyak 3 kali. Bisa di next lagi. Ya, di sini ada immunochemistry atau IHC, immunofluorescence staining. Ini kurang lebih sama sih sama Western blot analysis ini buat kayak apa? Mendeteksi protein spesifik di mana bagian yang tertanam dalam parafin 5 mikrometer ini menjadi target staining IHC sesuai dengan protokol protein test dengan pengambilan antigen selama 30 menit dan pemblokiran dengan hidrogen peroksida 3% selama 20 menit. Bagian parafin diinkubasi semalaman dalam suhu 4 derajat Celcius dengan antibodi primer sebagai berikut ada 9 ya, di mana sampel ini diinkubasi dengan antibodi sekunder yang tepat selama 1 jam pada suhu kamar dengan kit DEP digunakan untuk mendeteksi antibodi. Ini bisa di next lagi. Ya, ini ada beberapa esai atau uji lanjutannya. Di sini ada cell proliferation essay yang ditentukan dengan menggunakan sel counting kit atau CCK8. Eh, Kemudian juga ada apoptosis essay dan juga ada colony forming essay ya. Ini bisa di next aja sih. Ya, di sini ada animal eksperimen atau eksperimen pada apa namanya binatang, di mana yang di sini digunakan 16 tikus ya, betina bald sinu berusia 4 minggu, di mana tikus ini nanti secara acak dibagi menjadi 4 kelompok dengan 4 tikus di setiap kelompoknya, di mana nanti ada campuran 10 nanogram plasmid dan turbovac in vivo transfection reagent disuntikan secara intramural setiap 3 hari. Kemudian tikus-tikus tersebut nanti disimpan ya di atas electric heating blanket setidaknya selama 30 menit di bagian punggung, di mana vagina dan organ-organ lainnya ini dibedah dan difiksasi untuk HE atau IHT tadi ya, immunochemistry, historic chemistry. Mungkin bisa di next. Dan yang ada yang terakhir ini ada statistical analysis atau analisis statistik dilakukan pada SPPS 21 dan GRAPPAD Prism 8, di mana untuk signifikansi kelompok yang berbeda ditentukan dengan two-tailed student test, t-test, sorry. Hasilnya dinyatakan dengan rata-rata dan standar deviasi atau SD, di mana nilai P di bawah 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Bisa di next. Ya, selanjutnya kita ke bagian result. Next. Jadi hasil yang pertama adalah sistem CRISPR-Cas9 ini dinilai secara efisien memediasi belahan gen HPV16 E7 dalam sel HPV16 positif dibandingkan dengan kedua metode lainnya ZFN dan telan. Jadi digunakan pewarnaan immunofluorescensi YH2X untuk mendeteksi double stranded DNA-nya. Nah, CRISPR-Cas9, talent, dan Zen ini secara terpisah diekspresikan pada lini sel kanker HP16 positif SIHA dan lini sel epitel cervix HP16 positif S12. Nah, pada saluran S12, frekuensi indel yang diinduksi oleh CRISPR-Cas9 memutasi memiliki efisien tertinggi di antara ketiga alat. Dalam lini sel SIHA, CRISPR-Cas9 lebih efektif dibandingkan talent dan juga ZFN dalam mediasi gangguan DNA. Next.
Kemudian hasil kedua didapatkan knockdown dari HPV16E7 ini menginduksi apoptosis dari sel spesifik HPV positif. Untuk menyelidiki apoptosis sel yang diinduksi oleh penyuntingan gen teknik masing-masing satu kali 106 sel SIH, S12, HeLa, dan C33 ini ditransfeksi dengan plasmid yang sesuai. Kemudian ditemukan peningkatan fraksi apoptosis yang oleh CRISPR-Cas9 di antara lini sel positif HPV16. Namun dalam lini sel HeLa dan C33A, efek marginal dari apoptosis ini diamati. Fenomena apoptosis sel serupa juga ditemukan di ZFN dan Talent di lini sel positif HPV16. Next. Nah, selanjutnya adalah CRISPR-Cas9 memediasi penghambatan spesifik pertumbuhan sel dan pembentukan koloni sel positif HPV16. Jadi plasmid CRISPR-Cas9A7 ini ditransfusikan menjadi lini sel positif HPV16 SIHA dan S12 dan menggunakan lini sel positif HPV18 HeLa dan lini sel negatif HPV C33A sebagai kontrol untuk mendeteksi efek spesifik dari CRISPR-Cas9 pada pertumbuhan sel dengan uji CCK8. Nah, pertumbuhan lini sel SIH dan S12 ini secara signifikan dihambat selama 4 hari, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diobati dengan CRISPR-Cas9 dan kelompok kontrol di antara lini sel C33A dan HeLa. Nah, selain itu, uji pembentuk koloni digunakan untuk menyelidiki kemungkinan efek negatif pada sel spesifik HPV positif. Setelah transfeksi plasmid CRISPR-Cas9, jumlah pembentukan koloni sel S12 dan SIH menurun secara signifikan setelah 2 minggu, dan hasil serupa diperoleh juga pada kelompok yang diperlakukan oleh Talent dan ZFN. Next. Oke, selanjutnya jadi hasil yang didapat tuh dari percobaan ini itu ada dari CRISPR-Cas9 ini mengurangi ekspresi HPV16E7 yang memungkinkan ekspresi protein terkait dalam garis sel positif HPV16. Jadi sesuai gambar di samping ini hasil dari Western blotting. Jadi setelah 48 jam sistem Cas9 ini secara efisien dapat mengurangi ekspresi HPV-E7 dalam sel SIHA dan S12 seperti pada gambar di samping. Jadi kalau dilihat pada yang itu ada G yang paling kanan di Western blotting gRNA GFP, yang itu GFP itu adalah DNA target yang di dalam gennya namanya green fluorescent protein yang memang digunakan sebagai gen reporter untuk mempelajari ekspresi gen dan lokalisasi protein dalam sel hidup. Nah, kalau dilihat kan itu ada ada yang hitam, ada yang putih. Jadi kalau yang hitam itu artinya dia lebih sedikit gitu HPV-nya. Jadi kalau yang di kanan dia jadi mengurangi HPV. Kalau yang habis itu RB-nya meningkat karena dia makin putih. Nah, RB itu apa? RB itu protein retinoblastoma yang merupakan protein tumor suppressor. Jadi emang kalau RB tinggi berarti emang tumornya lebih tersupres gitu. Itu di bawahnya ada CDK2. CDK2 itu singkatan dari cyclin dependent kinase 2 yang berperan dalam regulasi sel pada sel eukariotik. Habis itu ada E2F1 yang merupakan faktor transkripsi, yaitu protein yang berperan dalam mengatur ekspresi gen dalam sel. Habis itu GAPDH juga merupakan protein yang digunakan untuk regulasi sel. Oke, next. Jadi ada hasil lagi yang menunjukkan bahwa emang CRISPR-Cas9 itu menghambat pembentukan tumor in vivo dan mempengaruhi ekspresi protein yang sesuai. Jadi di gambarkan ini ada 3 gambar. Gambar A itu kayak grafik antara time after treatment dan tumor size-nya. Gambar B foto tumor masing-masing treatment-nya. Gambar C itu grafik estimasi ukuran tumor ya pada habis itu dari ketiga gambar tersebut kita dapat menganalisis bahwa tumor yang dihasilkan treatment Cas9 lebih kecil dibandingkan sel lain S12 biasa. Dan dilihat kalau yang S12 biasa tuh yang blank dia lebih gede gitu tumornya. Dari time after treatment-nya juga dia meningkat gitu. Sedangkan kalau yang udah ada udah ditambahin Cas9 yang E71, E72 dan GFP dia makin kecil. Bisa next. Habis itu ada hematoxylin dan eosin staining, dan
imuno IHC yang tadi udah dijelasin sama Redo. Jadi gambar D ini yang di samping ada D dan E. D itu merupakan gambar HE staining dan IHC staining. Habis itu gambar E merupakan grafik area nekrosis rata-rata dan ekspresi protein. Dibandingkan dengan kelompok kosong dan vektor, dua kelompok yang diobati dengan CRISPR memiliki ekspresi Caspase 3 yang lebih tinggi dan ekspresi HPV E7, C2, CD31 dan PCNA yang lebih rendah. Jadi Caspase 3 itu apa? Itu enzim yang berperan dalam proses apoptosis. Ya, berarti kalau emang dia tinggi Caspase 3-nya, dia maka lebih kecil dong emang tumornya karena apoptosisnya lebih tinggi terjadi. Nah, jadi makanya yang lainnya itu turut menurun gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya aplikasi vagina CRISPR Cas9 dia menginduksi mutasi E7 dan pembaikan keganasan serviks pada tikus transgenik K14. Nah, tadi udah dijelasin juga ini tikusnya. Paper ini mengenalkan model tikus integrasi HPV-16 untuk mengeksplorasi lebih lanjut kemajuan dan perubahan dinamis dan pengobatan sistem. Jadi ini kayak lebih percobaan in vivo ya. Tikus ini menunjukkan derajat hiperplasia epitel. Kenapa pilihnya tikus? Jadi dia menunjukkan derajat hiperplasia epitel squamosa berbeda pada cervix dan vaginanya. Jadi hiperplasia epitel squamosa ini mengacu pada proliferasi sel abnormal dalam lapisan epitel squamosa suatu jaringan. Nah, habis itu jadi tikus ini model yang ideal untuk mengevaluasi kemajuan terapi. Ini gambar dari MRFP plasmid pada epitel cervix tikus transgenik. Jadi MRFP itu apa? Itu kependekan dari monomeric red fluorescent protein. Biasanya MRFP ini digunakan sebagai penanda visual pada studi in vivo tentang ekspresi gen dan pemetaan jaringan. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk mengeksplorasi rasio paling nasional, paper ini menguji rasio plasmid terhadap polimer yang berbeda pada tikus untuk memutuskan rasio mana yang paling efisien, yang efisiensi transveksi paling tinggi dengan membandingkan ekspresi MRFP dalam sel cervix yang terkelupas dengan transveksi, seperti yang terlihat pada gambar B. Jadi ini perbandingannya plasmid dengan intensitas fluoresensi ini paling tinggi itu antara yang 1,2 mikroliter sama yang 1,5 mikroliter. Tapi jadi akhirnya hampir mirip hasilnya. Jadi si paper ini menggunakan yang 1,2 mikroliter. Bisa di next. Oke, jadi ini gambar HPV E16. Dia lebih menurun pada epitel cervix hasil dari IHC-nya. Jadi yang lebih nggak berwarna gitu. Bisa di CSN ini bukan benar. Oh ya, bisa di next aja ini. Nah, ini peneliti mengelompokkan tikusnya, begitu ternyata dua kelompok, habis itu dari dua kelompok nih dia mau ngetes secara DNA sequencing-nya. Lihat di gambar D dia CRISPR-Cas9 dapat menginduksi DNA, habis itu memperbaikinya. Jadi ada PAM. PAM itu Proto Spacer Adjective Motif yang biasa digunakan buat untuk sebagai situs pengenalan Cas9. Jadi setelah PAM ini ternyata GRNADE7S1 ini dia ini ditreated gitu. Jadi beda tuh kalau kita lihat dari setelah PAM dari beberapa tikus kelompok di bawahnya itu. Oke, di next. Nah, ini adalah gambarnya ekspresi hilar dari CDK2 dan E2F1 ini menunjukkan bahwa sistem CRISPR-Cas9 dapat menginduksi penangkapan siklus sel yang juga diselesaikan oleh ekspresi down-regulated Ki67. Next. Nah, ini adalah kuantifikasi ekspresi protein dari HPV16, C7, RB, Ki67, E21, dan CDK2. Next. Nah, ini adalah pewarnaan IHC ini menunjukkan bahwa tidak ada ekspresi protein Cas9 yang jelas pada organ-organ ini.
Dan pewarnaan H dan E menunjukkan bahwa pengobatan tidak mengakibatkan perubahan morfologis yang signifikan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Next. Oke, balik lagi dengan saya, kita akan masuk ke discussion. Saat ini belum ada pengobatan yang efisien untuk pasien dengan infeksi persisten HPV. Tindakan bedah dianggap overtreatment dan akan memberikan pasien itu sebuah beban secara ekonomi. Dan vaksin tidak bisa efektif apabila diberikan kepada pasien sudah terinfeksi. Karena itu, CRISPR-Cas9 ini diobservasi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi novel therapeutic strategy untuk pengobatan simptom pada cervix HPV. Studi mengobservasi bahwa hasil histologi epithelium cervix tikus yang diadministrasikan plasmid CRISPR-Cas9 kembali ke normal dibandingkan dengan control group. Diobservasi juga down regulation dari E7 dan perbaikan ekspresi dari PRB. CRISPR-Cas9 berhasil menekan pembentukan dan perkembangan sel pada galur sel positif HPV-19, tapi tidak menunjukkan dampak pada galur sel positif HPV-18 dan sel C33A negatif HPV. Hal ini menunjukkan teknik CRISPR-Cas9 dapat spesifik menargetkan HPV-16E7 tanpa mengubah sel-sel atau jaringan lainnya. Efisiensi penggunaan CRISPR-Cas9 pada galur sel positif HPV diobservasi berada di tingkat yang sangat mirip bila dibandingkan dengan ZFN dan TALEN. Tetapi ZFN dan TALEN berbentuk protein dan memerlukan adaptable DNA binding untuk mengikat kepada FOC1. Perancangan ini memang lebih lama dan kompleks apabila dibandingkan dengan CRISPR-Cas9 yang menunjukkan tingkat efisiennya yang sudah mirip, tapi bukan waktu yang lebih dikit. Jadi ini bisa dibilang CRISPR-Cas9 memiliki potensi sangat besar sebagai alat terapi untuk lesi cervix. Terima kasih presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.